Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya. Mohon maaf anak-anak kelas 8, mulai dari kelas 7 sampai kelas 8 di semester 2 ini baru bertemu dengan saya. Diperkenalkan, nama saya Pak Anis Rofiki, mengajar seni budaya. Sementara di kelas 8 saya mengajar seluruhnya, kelas 8 kelas, karena menggantikan Bu Nungki. Anak-anak sekalian, hari ini mengawali pembelajaran seni budaya, mari kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Anak-anak sekalian, judul materi pelajaran kita hari ini adalah pembahasan tentang membuat poster. Minggu lalu anak-anak sudah mempelajari dengan membaca, memahami apa yang anak-anak sudah baca. Kemudian anak-anak sudah bertanya di kolom pertanyaan, dan alhamdulillah sudah saya baca. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang seputar membuat poster ini. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa memahaminya. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada sebuah kata atau kalimat bijak. Sesungguhnya manusia terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Supaya kita menjadi manusia terbaik, maka mari kita tingkatkan akhlak kita, supaya ke depan kita menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi orang-orang terbaik. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada dua, yaitu yang pertama adalah memahami jenis bahan dan teknik membuat poster. Yang kedua, menerapkan teknik membuat poster dengan berbagai bahan. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Anak-anak sekalian, konsep poster. Poster itu apa? Itu yang harus kita pahami dulu sebelum kita mempelajari lebih lanjut. Poster merupakan karya seni rupa. Jadi poster itu karya seni rupa, bukan karya seni yang lain, bukan karya seni tari, bukan karya seni musik, bukan karya teater, tapi karya seni rupa. Dibuat pada media 2 dimensi. Jadi poster itu hanya bisa diterapkan pada media yang berukuran panjang dan lebar, atau 2 dimensi, 2 ukuran panjang dan lebar. Itu namanya 2 dimensi. Contohnya apa? Ya kertas, kemudian tembok, kemudian kalau sekarang ini banyak yang dipasang di luar itu pakai banner dan sebagainya. Nah, itu namanya ukuran 2 dimensi, atau media yang memiliki ukuran 2 dimensi. Kemudian isinya yaitu merupakan perpaduan gambar dan tulisan. Jadi poster itu perpaduan gambar dan tulisan. Itu yang harus dipahami. Kemudian dari perpaduan gambar dan tulisan itu memiliki tujuan yang berupa ajakan, himbauan, tentu saja ke arah yang positif, ke arah yang baik. Nah, ini konsep tentang
poster. Selanjutnya yaitu ciri-ciri poster. Apa saja ciri-ciri poster itu? Yang pertama adalah memiliki tema. Temanya tentang apa? Jadi sebelum kita nanti misalkan membuat poster, tentu kita harus menentukan tema dulu. Apakah tentang lingkungan hidup, apakah tentang pencemaran, apakah tentang kebersihan, apakah tentang pertunjukan seni di sebuah tempat, atau mungkin poster yang merupakan promosi terhadap satu perusahaan atau barang dan sebagainya. Jadi itu harus ada temanya. Jadi ditentukan dulu temanya. Kemudian bahasa poster itu singkat, padat dan komunikatif. Singkat artinya hanya terdiri dari beberapa kata. Jadi bukan terdiri dari beberapa kalimat, tapi hanya kata. Ukurannya kata, misalkan sampai 5 kata gitu ya, 6 kata atau 10 kata. Padat itu berarti tidak berbelit-belit. Jadi langsung pada apa yang ingin disampaikan. Dan komunikatif, mudah dipahami, komunikatif. Jadi sekali baca, orang itu paham, tahu apa yang dimaksud dari poster itu. Kemudian yang berikutnya, bahasa poster itu bersifat persuasif. Apa persuasif? Persuasif itu adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi, meyakinkan orang lain. Lah, untuk dapat mempengaruhi dan meyakinkan orang lain, maka kedua syarat atau ciri yang di atas tadi ini harus tidak boleh ditinggalkan, yaitu singkat, padat, komunikatif, kemudian persuasif. Yang ketiga, bahasa poster dilengkapi gambar. Jadi bahasanya itu tidak hanya berupa kalimat tadi, kalimat saja, tapi harus ada gambarnya. Nah, gambar itu harus sesuai dengan tulisan. Jadi antara tulisan dan gambar itu berhubungan, saling mendukung. Apakah gambar ini memperjelas tulisan, apa tulisan memperjelas gambar. Jadi keduanya berkaitan, dan itu harus sesuai dengan tema. Gambarnya harus sesuai tema, kalimatnya juga harus sesuai dengan tema. Kemudian ada warnanya. Apakah boleh tidak dikasih warna, misalnya hitam putih? Ya boleh saja, asalkan ini memang tujuannya seperti itu. Tapi biasanya poster itu memiliki warna. Warnanya itu biasanya harus mencolok, supaya begitu orang melihat itu langsung terhentak untuk melihatnya, tertarik untuk memandang. Nah, ini warna. Kemudian poster itu juga bisa dikasih foto atau ilustrasi. Nah, itu ciri-ciri poster. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, poster itu ditempel, dipasang. Bisa dipasang di dinding, bisa dipasang di pohon, atau mungkin dibikinkan tempat tersendiri yang ditaruh di pinggir jalan dengan ukuran yang besar. Nah, itu bisa dikatakan sebagai poster. Jadi ditempel di tempat-tempat umum, dipasang di tempat-tempat umum. Nah, itu ciri-ciri poster. Nah,
saya kira ini harus bisa dipahami. Jadi saya ulang, ciri-ciri poster memiliki tema, bahasa poster singkat, padat, dan komunikatif, bahasa poster bersifat persuasif, bahasa poster dilengkapi gambar, warna, foto, atau ilustrasi, ditempel atau dipasang di tempat-tempat umum. Lanjut. Nah, sekarang perbedaan poster indoor dan outdoor. Maksudnya poster itu pemasangannya sesuai dengan ciri-ciri poster harus dipasang di tempat umum. Nah, tempat umum itu kan banyak, ada yang di dalam ruangan indoor dan ada yang di luar ruangan atau outdoor. Nah, contoh di dalam ruangan misalnya di rumah sakit, di bandara, di di tempat-tempat umum yang di situ banyak orang, di sebuah gedung-gedung perkantoran dan sebagainya, di bank. Nah, outdoor itu berarti di luar itu di luar gedung, di jalan dan sebagainya. Di luar gedung juga bisa. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya poster indoor itu dipasang di dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan. Kalau outdoor di luar ruangan. Kemudian untuk indoor ukurannya lebih kecil dan yang outdoor ukurannya lebih besar. Kenapa kok yang indoor ukurannya lebih kecil? Ya, karena di dalam ruangan, maka kalau dibuat besar tempatnya tidak muat, mengganggu malah. Jadi harus dibuat yang agak kecil, disesuaikan dengan ruangannya, tempat memasang. Kalau di luar ruangan ukurannya bisa lebih besar, di pinggir jalan. Bahkan ada tempat-tempat pemasangan poster yang berukuran besar di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu sesuai dengan kemampuan yang membuat kalau di luar ruangan. Yang indoor kalimatnya bisa lebih panjang. Kenapa kok dibuat lebih panjang? Karena orang di dalam ruangan itu biasanya orang itu hanya berjalan, duduk. Nah, kesempatan membaca sebuah poster itu kemungkinannya banyak, sehingga bisa dibuat kalimatnya agak panjang. Tapi kalau di luar ruangan harus pendek, karena orang melihat poster di luar ruangan itu biasanya dengan naik kendaraan di jalan itu ya, sehingga begitu sekali melirik tulisan atau poster langsung paham, maka kalimatnya dibuat pendek. Berikutnya, warnanya bisa tidak mencolok. Kalau di dalam ruangan kalimatnya itu boleh tidak mencolok, karena kesempatan orang membaca itu banyak. Dibuat mencolok itu karena supaya ada daya tarik. Kalau di dalam ruangan daya tarik itu tidak perlu dengan menggunakan warna yang mencolok. Tetapi kalau di luar warnanya harus mencolok. Karena apa? Untuk membuat orang tertarik dengan poster yang kita buat, maka harus dengan warna yang mencolok. Karena orang yang melihat itu pergerakannya cepat, bisa dengan naik kendaraan atau berlari atau mungkin naik mobil dan sebagainya. Nah, itu perbedaan poster indoor dan outdoor. Kemudian yang berikutnya adalah teknik membuat poster. Teknik membuat poster itu yang pertama adalah poster digital. Teknik membuat poster dengan menggunakan alat komputer, dengan menggunakan program CorelDRAW
dan Adobe Photoshop. Salah satu atau keduanya bisa digunakan. Jadi harus menguasai dua program ini, CorelDRAW ini untuk gambar, kemudian Adobe Photoshop ini untuk mengedit foto. Jadi nanti dipadukan, termasuk membuat tulisan di CorelDRAW maupun di Adobe Photoshop ini juga bisa. Jadi ini bisa dipelajari. Hasilnya tentu tergantung dengan kemahiran menguasai dua program ini. Selanjutnya adalah poster yang kita buat dengan cara manual dengan tangan kita, yaitu teknik membuat poster dengan menggunakan alat gambar, yaitu kuas, pensil. Pensil ini macam-macam jenisnya, bisa pensil warna, ada krayon, ada pensil hitam putih, ada pensil hitam putih itu pun bermacam-macam, yang berjenis H, ada yang berjenis B. H itu berarti keras, B itu lunak. Lunak itu pun macam-macam, mulai 1B, 2B, 3B, 4B, 5B sampai 6B. Semakin tinggi semakin lunak. Jadi itu pensil yang berkode B. Kemudian bisa menggunakan ballpoint. Kalau ballpoint itu harus mahir karena tidak bisa dihapus. Sekali gores harus jadi. Itu kalau menggunakan ballpoint. Spidol juga bisa. Ya, itu teknik membuat poster. Demikian anak-anak sekalian penjelasan dari saya, mudah-mudahan anak-anak paham. Nah, selanjutnya anak-anak setelah melihat video tayangan pembelajaran ini tentang membuat poster, selanjutnya Pak Anies akan menyampaikan tautan. Tautan ini nanti silakan diisi. Ini sekaligus untuk membuat sebagai daftar hadir. Anak-anak mengisi itu berarti anak-anak hadir, tidak mengisi dianggap tidak hadir dalam pembelajaran. Kemudian ada beberapa pertanyaan di bawah, silakan dijawab untuk dianggap sebagai ulangan harian pertama. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Pembelajaran kita insya Allah minggu depan ini adalah menggambar ilustrasi, ya, menggambar ilustrasi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.